Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja antum berada, kita berjumpa kembali di acara Dialog Nuansa Fajar. Kali ini saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama tamu-tamu saya di subuh hari ini. Ada Mirnawati. Assalamualaikum Mirna. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ada Tawarati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ada Rifdan. Assalamualaikum Rifdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Rifdan, ya. Bukan saudaranya Fildan ya? Bukan, Bukan Ustaz. ya? Oke. Tapi Satu daerah, ya. Insya Allah kita, Mirnawati, Tawarati, dan Rifdan ini dari kampus mana itu? Stay Al-Azhar Ustaz. STAI. Iya. STAI Al-Azhar, ya. Makassar ya. Iya. Dari STAI Al-Azhar Makassar. Pendengar rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana pengaruh media sosial dan gadget ya. Iya. Ya, pengaruh gadget dan media sosial terhadap generasi muda, begitu ya? Iya. Itu Mirna ya, Iya, Ustaz. terhadap generasi muda. Jadi pendengar yang dimana hadir pada subuh hari ini adalah mereka-mereka yang mudah-mudahan menjadi contoh terhadap generasi muda, bagaimana bisa menghadapi tantangan zaman, di mana pengaruh gadget dan media sosial ini luar biasa terhadap perkembangan generasi muda. Generasi muda yang kita harapkan menjadi harapan masa depan agama, bangsa dan negara. Tetapi kita lihat hari ini, naudzubillahi min dzalik, bahwa memang pengaruh positifnya luar biasa. Gadget dan media sosial ini memang pengaruh positifnya luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa pengaruh negatifnya juga sungguh luar biasa. Ya. Maka kita lihat misalnya positifnya dulu ya. Positif dari pengaruh gadget dan media sosial. Kita lihat pengaruh positifnya. Sekarang ini anak-anak atau kita, jangankan anak-anak ya, kita remaja yang agak menuju ke dewasa ini, bukan saya ya, ini yang hadir di studio, Mirnawati, Tawarati, dan Rifdan ini yang mengarah menuju ke dewasa ya. Menuju ke dewasa ini pasti dalam penggunaan media sosial itu bermanfaat. Gadget juga bermanfaat ya. Mau cari apa saja di dalam gadget itu ada. Apakah materi-materi keagamaan ya? Materi-materi keagamaan ada. Ya. Berita-berita ya penting, berita-berita yang berkaitan dengan berita tentang kriminal ada juga. Berita-berita gembira juga ada, berita-berita yang sedih juga ada. Kalau kita mau lihat manfaatnya gadget ini manfaatnya luar biasa. Kita tidak ketinggalan berita misalnya. Kita juga tidak ketinggalan informasi
di gadget ini juga kita bisa meningkatkan ilmu kita, menambah ilmu kita. Materi-materi agama ada semua di gadget ini. Itu manfaatnya, kita lihat manfaatnya. Tetapi ada juga dampak buruknya dari gadget ini. Manakala kita salah menggunakan atau memanfaatkan, ya. Kita salah memanfaatkan gadget ini, ya bisa juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda terutama yang dia baru melek terhadap media sosial. Nah, ini. Kemudian jika dia memanfaatkan dengan baik ini gadget, ya dia sebagai seorang yang penuntut ilmu seperti Mirnawati, Tawarati, dan Firdan ini, ya sangat bermanfaat. Apa yang dicari di dalam gadget ada. Itu manfaat-manfaat daripada gadget atau media sosial. Tapi sebaliknya, ya, di gadget ini juga, di media sosial ini juga ada berita-berita hoax yang tidak dibaca dengan seksama, dengan baik, langsung di-share. Nah, ini namanya penyebar berita bohong. Ya, penyebar berita buruk. Nah, sekarang ini dampak buruknya terhadap perkembangan generasi muda. Ya. Mereka lebih lebih fokus kepada menonton konten-konten yang tidak mendidik. Begitu ya. Konten-konten yang tidak mendidik, ya. Berita-berita hoax dia sebarkan, ya. Kemudian di media sosial juga dia saling hujat menghujat, gitu ya. Saling hujat menghujat di media sosial, lalu janjian ketemuan berantem. Nah, ini menggunakan media sosial atau menggunakan gadget yang tidak pada tempatnya. Ya. Jadi pengaruh negatifnya itu luar biasa. Kalau Rifdan melihat pengaruh negatif dari gadget ini, selain dari yang saya sebutkan tadi itu, kira-kira ada enggak? Kalau saya sendiri Ustadz, Ya. sebenarnya banyak sekali pengaruh negatifnya Ya, untuk anak-anak remaja sekarang. Terutama kalau kami itu di kampus kami itu mempunyai visi misi yaitu ketahanan keluarga Ustadz. Di mana ketahanan keluarga kami diusahakan untuk bagaimana bisa mengetahui dasar-dasar untuk memperkokoh keluarga itu Ustaz. iya, iya. Tapi yang kita akan bahas di sini yaitu problem pengaruh buruk atau dampak buruk terhadap remaja. Sangat banyak Ustaz kalau kita perhatikan anak-anak yang suka sosial media, terutama kami mungkin para laki-laki. Ya. Karena konten-konten di sosial media itu Ustaz memang tidak bermanfaat tapi menarik Ustaz. Maksudnya Ustaz, dia tidak bermanfaat tapi menarik maksudnya Ustaz. Banyaknya konten-konten yang berjoget-jogetan dan sebagainya. Tidak bermanfaat tapi menarik Ustaz. Betul. Ya, itu contoh Menarik untuk remaja ya, generasi muda. Ya. Mungkin ada juga yang tua tapi saya kurang paham ya. Jadi menarik buat anak-anak remaja, tapi juga anak-anak tua juga. Ya, anak-anak tua juga luar biasa menariknya itu. Iya, ya. Bahkan ada yang mengaku terang-terangan hobi menonton konten-konten yang tidak bagus. Ya. Mengaku di depan publik bahwa mereka hobi menonton gitu. Naudzubillah. Jadi bukan saja pengaruhnya terhadap anak-anak remaja, tapi orang-orang tua juga begitu ya. Apalagi mereka baru melihat media sosial. Kita orang tua ini, saya ya, yang orang tua ini terlambat melihat ini. Kita baru mengenal gadget. Usia berapa? Usia sudah tua. Tapi ini ada remaja sekarang ya, termasuk Rifdan dan kawan-kawan ini, Mirawati, Tawarati, dan ada di balik sana Desti. siapa lagi? Desti. Desti ya? Yes, Ustaz. Desti sama Hikmah Landra. Hikmah ya.
Desti sama Hikmah ya. Semua dari STAI Al-Azhar ya. Yes. Ya. Ya. Tidak saja remaja-remaja remaja yang menginjak ke kedewasaan ini ya, seperti Anda semua ini ya, tidak saja bukan saja generasi-generasi yang anak-anak SMP SMA, tapi biar umur-umur seperti ini ya, seperti Rifdan dan kawan-kawan ini sangat ya terpengaruh baik positif maupun negatif Ya. ya terhadap media sosial ini dan gadget terutama. Nah, ini dampak buruknya ini. Kemudian masih ada lagi, Tawarati, adakah dampak-dampak buruk dari media sosial ya yang Anda lihat ya? Mungkin Ustadz bisa dilihat dari segi pergaulan Ustadz. Ya, ya. Jadi dengan Merubah cara bergaul iya, ya. merubah cara pergaulannya. Dengan adanya media sosial, seharusnya dia bergaul dengan leluasa di luar. Ya. Kemudian tidak lagi Ustadz berfokus dengan handphonenya. Oh, berarti dia tidak lagi, misalnya seharusnya dia bisa bersilaturahmi Iya. dengan orang, tapi tidak bisa karena dia sudah punya gadget. Iya. Nanti Dia alasan berteman dengan itu ya. Iya, alasannya ada semua teman di dalam handphonenya Handphonenya begitu. itu. Ada itu istilahnya yang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, Betul. menjauhkan yang dekat, Mendekatkan yang jauh. mendekatkan yang jauh. Jadi karena di ini Mirna, di dalam gadgetnya itu kan sudah ada teman-temannya Iya, semua. Iya. Jadi untuk apa dia mau pergi di tetangga atau pergi bersilaturahmi ke rumah temannya? Kan sudah bisa bersilaturahmi di situ. Iya. Nah, ini apa istilahnya Mirna tadi tuh? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan jauh. yang jauh. Naudzubillah. Jadi silaturahminya yang seharusnya kita bangun seperti kita pergi bersilaturahmi ke rumahnya sudah tidak ada ya. Iya. Sudah tidak ada lagi. Ini dampak buruknya ini. Ya, kita tidak bisa lagi membangun silaturahmi. Jangankan dengan teman, dengan orang tua sendiri ya. Iya, Ya, Ustaz. dengan orang tua sendiri kita anggap akan bisa ditelepon, bisa di video call, sudah cukup. Iya. Ya. Padahal dia butuh kehadiran kita, itu orang tua. Ini juga, Masya Allah. Inilah dampak-dampak yang buruk. Masih ada lagi yang dampak buruknya dulu kita mau cerita ini, biar remaja-remaja ini tahu. Jadi Ustaz, saya tambahkan sedikit Iya. lagi. Dampak dari itu efeknya cenderung tertutup. Nah, Menutup diri di kamar. Menutup kalau dia masuk di kamarnya, nah kunci pintunya, tidak keluar-keluar lagi ya. karena nyaman dengan handphonenya. Dia nyaman dengan handphonenya. Dia cenderung tertutup Iya. ya. Ini juga salah satu dampak buruk dari gadget, media sosial, membuat anak itu menjadi menjadi tertutup. Iya. Ya. Nah, ini juga yang sangat kita tidak inginkan, pengaruh-pengaruh media sosial dan gadget ini. Apalagi itu sopan santunnya ya. Iya, Sopan santunnya juga menurun ya. Menurun sopan santunnya, perilakunya ya. Kemudian ditambah lagi dengan gaya hidupnya pasti berubah. Ya. Sudah punya handphone baru, ada keluaran terbaru lagi. Dia mau paksa orang tuanya untuk bisa beli merek yang terbaru lagi. Nah, begitu banyak dampak buruk dari gadget dan bermain media sosial. Ya. Banyak sekali. Bagaimana solusinya ini? Ya. Solusinya, pendengar, kalau pengaruh media sosial dan gadget terhadap perilaku anak yang cenderung negatif, maka mulai saat ini agama mengajarkan murru auladakum, ya. Perintahkan anak-anakmu ya, bisolah, untuk sholat ya.
Wahum abna'u sab'in sinin. Didiklah anakmu, perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun ya. Yes. Ya. Ketika dia berumur 7 tahun itu, sudah perintahkan dia. Didiklah dia untuk sholat. Ya. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri. Pukul dia kalau dia sudah berumur 10 tahun tapi tidak sholat. Nah, itu artinya mendidik anak sejak dini. Ya. Sehingga nanti kalau dia sudah menjadi beranjak remaja, ya, dia sudah terdidik. Bahkan didiklah anakmu itu sebelum dia lahir. Nah, begitu ya, Mirna. Rifdan, Yes, Ustaz. Rifdan, Tawarati, ada Desti di belakang kaca ya. Hikmah juga ya. Ya, tidak bisa masuk di sini karena tidak muat ini. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah mendidik anak sejak usia dini. Nabi mengajarkan usia 7 tahun. Perintahkan dia sholat. Kalau dia tidak sholat di umur 7 tahun, umur 10 tahun, maka pukullah dia. Memukul dia. Kalau dia tidak sholat. Ini tidak dipukul, malah disayang-sayang. Ini bagaimana mendidik anak di zaman sekarang ini. Nah, selesai makan, bobo ya, tidur. Tidak begitu. Orang maju berkembang itu karena bukan mengajarkan anak-anak yang sejak dini itu seperti itu. Habis makan bobo ya. Tidak seperti itu. Habis makan ini yang kamu harus lakukan. Kamu harus belajar ini, kamu harus baca ini. Itu yang tidak ada. Yang ada yang kita temukan itu habis makan, tidur ya, tidur. Ini bagaimana cara mendidik anak seperti ini. Itu yang pertama. Mendidik anak sejak usia dini. Kemudian bahkan mendidik anak sejak masih dalam kandungan. Bagaimana caranya itu? Ketika ibu hamil sedang mengandung seorang anak, maka dia harus mendidik anak yang ada dalam kandungannya itu dengan didikan yang baik. Bagaimana caranya? Ibunya harus makan makanan yang baik. Halalan thayyibah. Sedang mengandung tapi makan makanan yang tidak halal. Nah, ini namanya mendidik bayi dalam kandungan. Tidak benar pendidikannya. Kemudian ada yang kita temukan ketika bayi masih dalam kandungan, katanya dia mendidik anaknya dalam kandungan itu dengan musik, dengan membunyikan musik ya, Yes. ya, dengan membunyikan musik. Ya kalau musiknya musik yang lembut, musik-musik yang religi, Islami. yang islami, selawatan yang lembut, diputarkan tilawah, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, untuk kasih dengar bayi yang ada dalam kandungan itu barangkali. Tapi kalau yang dikasih dengar ini musik keras, musik rock, ya, dangdut, apalagi alamat palsu lagunya, I think iya, alamat palsu lagunya, lalu diperdengarkan ke bayi yang ada dalam kandungan. Na'udzubillah. Bagaimana kalau dia lahir, setelah dia lahir? Setelah dia lahir, dininabobokan, ditimang-timang ya, dengan membunyikan lagu-lagu yang keras juga. Ada anak yang bisa tertidur kalau dikasih musik yang keras-keras. Tapi ada juga anak kalau dididik dengan baik, dikasih tidur ataukah kasih putar ataukah bunyikan ayat-ayat Al-Quran misalnya,
supaya dia bisa tidur. Barangkali, tapi kalau diawali dengan musik yang keras, dangdut, musik-musik rock, untuk menenangkan anak ini supaya bisa tertidur, naudzubillah. Bagaimana kalau sudah besar? Ya. Bagaimana kalau dia sudah remaja? Bukan saja senang dengan musik-musik dangdut, musik-musik rock, ya, tapi malah dia adalah pemainnya, ya, karena sudah dididik sejak kecil. Ya, kemudian di Kementerian Agama itu cara-cara yang kita lakukan adalah seperti program pemerintah namanya BRUS. Ya. Jadi tadi itu didiklah anakmu untuk sholat sejak usia 7 tahun. Jika 10 tahun belum sholat, pukul dia, didik dia. Maka di pemerintah itu ada programnya namanya BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Ya. Jadi dia sudah mulai sekolah, ada bimbingan remaja usia sekolah. Ya, bimbingan apa saja? Etikanya, akhlaknya, tauhidnya, ya, pergaulannya. Ini upaya-upaya ini untuk menghindarkan mereka dari pergaulannya dengan gadget itu tadi, pergaulannya dengan media sosial. Kalau Rifdan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini? Solusi apa yang bisa kita lakukan? Untuk ini di pendidikan untuk usia anak sekolah ya. Iya. Oh, kalau untuk saya sendiri Ustadz, sebenarnya ini masih butuh pengawasan orang tua. Nah, Kenapa kita katakan masih butuh pengawasan orang tua? Karena pada usia ini kebanyakan anak-anak itu sudah mulai yang namanya mengenal namanya cinta-cinta Ustadz. Iya, karena biasanya kalau anak di usia ini Ustadz biasa sendiri di dalam kamar Ustadz, main gadgetnya, main HP-nya. betul. Di situ yang menjadi problem. Makanya di sini butuhnya masih dampingan seorang ibu atau orang tua. Pengawasan, ya. Pengawasan orang tua. Berarti selain kita mendidik dia sejak usia dini, suruh dia sholat usia 7 tahun, pukul dia kalau dia tidak sholat sudah umur 10 tahun, kemudian bimbingan remaja usia sekolah misalnya. Dalam penggunaan gadget dan media sosial ini harus ada pengawasan, ya. Ya, pengawasan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua harus ekstra ketat, ya, di dalam mengawasi anak-anak. Apalagi kalau dia sudah masuk di kamarnya, bawa HP-nya, kamarnya sudah dikunci, perlu diperiksa HP-nya itu, perlu diperiksa riwayatnya itu. Kemudian ada namanya program pemerintah, ada namanya Kementerian Agama itu ada namanya BRUN, ya. Selain BRUS, BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Itu di materi pelajaran SMA, SMK itu ada bab yang menjelaskan tentang munakahat, ya, pernikahan. Bab munakahat itu mengajarkan anak-anak yang setelah selesai tamat SMA, dia masuk usia 19 tahun, lalu dia berencana menikah. Makanya bab itu membahas tentang, ya, bagaimana nanti kalau Anda sebagai seorang istri, tugasmu sebagai seorang istri itu seperti apa. Itu di bab-bab terakhir di mata pelajaran agama di SMA, ya, karena dia tamat pasti mengarah ke situ. Masuk umur 19 tahun, ada keinginannya untuk menikah, dia harus tahu tugas-tugasnya, ya, kewajiban sebagai seorang istri dan lain sebagainya. Itu, dan sebagai seorang suami, itu dibahas di dalam bab tersendiri di mata pelajaran agama di SMA itu. Apalagi umur-umur seperti ini, ya, Mirnawati dan kawan-kawan, Mirnawati, Tawarati, Rifdan, Desti, Hikmah yang hadir di studio pada kesempatan ini. Nah, umur-umur kalian ini kan, ya,
Kalau di dalam bimbingan itu namanya BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Nah, jadi harus sudah dibekali dengan itu. Kemudian sebelum menikah itu ada program namanya Suscatin atau Binwin, ya. Tahu Binwin, Mirna? Iya, Apa itu? bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan, ya. Kalau Suscatin, Kursus calon pengantin. calon pengantin. Ah, itu ada dilakukan di kantor-kantor KUA, ya. Agar calon suami, calon istri ini lebih siap, ya, karena mereka sudah dibimbing, binwin, bimbingan perkawinan. Ada juga suscatin, kursus calon pengantin. Jadi mereka lebih siap menghadapi itu. Dan pada akhirnya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jagalah dirimu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sekarang tugas kita adalah itu tadi, solusi-solusi yang kita sampaikan tadi itu menjadi kewajiban bagi kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bagaimana caranya tadi? Ya, membimbing anak, mengajarkan anak sejak usia dini, mendidik dia, menyekolahkan dia. Alhamdulillah, pendengar yang hadir ini adalah teman-teman dari mahasiswa STAI Sekolah Tinggi, STAI, ya, STAI Sekolah Tinggi Agama Islam, ya. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang bisa, anak-anak remaja bisa dijadikan contoh lah, ya. Perintahkan anak-anakmu, anjurkan anak-anakmu untuk sekolah agama, seperti tamu saya yang hadir pada subuh hari ini, ya. Perintahkan anak-anakmu sekolah agama. Itu di masyarakat itu begini, atau kita yang di kantor itu sering bercanda begini, disuruh sekolah agama tidak mau, tapi maunya kerja di kantor agama. Nah, ini kan aneh. Jadi sekarang ini suruh anak-anak sekolah agama. Hanya agama yang bisa membentengi dekadensi moral generasi muda saat ini. Hanya agama yang bisa menghadapi, ya, bagaimana informasi, teknologi, perkembangan informasi teknologi, ya, yang akan datang itu hanya agama yang bisa mengatasi itu semua. Masih ada solusi yang lain bisa disampaikan atau cukup? Saya Ustaz. Mirna. Kan itu disebutkan selain memberikan pendidikan, pengawasan, Ya. tentunya juga orang tua ini harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah, Jangan sampai memberikan pelajaran, mengawas anak-anak tapi tidak menjadi tidak contoh yang menjadi baik, contoh. Ustaz. Betul sekali. Ini yang terakhir barangkali sebagai pamungkas ini dari Mirnawati. Bagaimana kita mau suruh anak sholat, kita sendiri tidak memberikan contoh, ya. Orang tuanya malah tidak sholat. Nah, saya tidak sholat, yang penting kamu sholat. Ini juga tidak ada keteladanan. Jadi butuh keteladanan agar bisa memperbaiki generasi muda kita ini menjadi lebih baik. Pendengar kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, demikian bincang-bincang kami di subuh hari ini bersama teman-teman dari STAI Al-Azhar, ya. STAI Al-Azhar ini beralamat di Tamangapa, ya? Iya, Ustaz. Ya, Tamangapa, Makassar, ya. Jadi kalau mau sekolahkan anak-anak, ya datanglah ke STAI Al-Azhar. Ya, teman-teman dari Al-Azhar, Mirnawati, ya, Mirnawati, ya. Ya, Ustaz. Kemudian Tawarati, Iya, Ustaz. Rifdan, Ya Ustaz. kemudian Dewi, Desti. Mana Desti? Ya, Desti tidak bisa masuk di sini karena tempatnya, dan Hikmah, ya. Ya, Ustaz. Ya. Pendengar, sampai di sini bincang-bincang kita, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di perbincangan kita yang akan datang dengan judul yang lain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.